Ya, Sugeng Dalu Bapak, selamat malam. Saya dengan Santi Bayi Samudro, saya dari Yogyakarta. Dan panggilan hati saya, sowanan di apa? Komplek Candi Arjuna. Komplek Candi Arjuna. Dan para pemirsa, mari bersama mengutip tentang Candi Arjuna. Dan tadi ada penemuan Linggayoni, Dewi Ganesha dan sebagainya. Nanti akan diterangkan oleh Pak Sinten ya, semenipun Pak Yahmun. Monggo Pak Yahmun, kita berbagi untuk saudara kita, untuk pengetahuan sejarah luar biasa peninggalan harta yang enggak ternilai gitu. Nggih, monggo Bapak. Nggih, Sugeng Dalu ugi Mbak Santi. Saya dengan Santi nggih. Ya, kami atau saya sendiri, nama saya kenalkan dari saya Yahmun, untuk berbagi sedikit pengetahuan untuk yang saya ketahui untuk tentang cagar budaya yang ada di Dieng. Itu untuk bangunan Candi Dieng itu dibangun sekitar abad 7 akhir atau abad ke-8 awal. Abad ke-8. Nah, untuk Candi Dieng ini dibuat untuk seremonial, bukan untuk persembahan hadiah dan banyak itu seperti di Prambanan itu tidak. Jadi untuk murni, kalau Candi Dieng untuk seremonial, untuk peribadatan. Maka seremonial itu hingga sekarang masih aktif, banyak yang digunakan untuk sembahyangan, untuk yang lain-lainnya juga meditasi masih seperti sekarang. Nah, untuk tahun 2019 kemarin itu juga ditemukan cagar budaya berbentuk Arca Ganesha. Arca Ganesha, nanti lebih terangnya kita berbagi, sempat kita tadi paling besar di Dieng. Nah, memang untuk ditemukan itu sudah kondisi rusak seperti itu, tapi masih tetap diamankan karena itu sebagai warisan benda cagar budaya, sebagai warisan anak cucu kita juga. Mengenai penemuan itu dari petani saat mencangkul ya lagi mencangkul dan menemukan itu, apakah beliau itu memang asli dari sini atau pendatang Bapak? Orang Dieng asli. Orang Dieng asli. Dieng asli dinginnya luar biasa. Nah, itu termasuk sudah syukur ya, dari warga juga sudah ikut berpartisipasi kalau menemukan benda-benda cagar budaya, sudah melaporkan ke petugas yang ada di Dieng. Kejujuran ya. Itu diamankan. Nah, di samping itu juga ada Linggayoni itu yang ditemukan di sekitar Dieng juga yang cari-cari. Jadi kalau ini benda-benda ini yang pas sama yang di candi itu dikembalikan. Contohnya Candi Setiaki itu yang baru direnovasi. Itu di sini banyak batu-batu antefik ataupun yang di sana kemunca itu sudah dikembalikan lagi ke aslinya. Yang mana Bapak? Ini sudah dibawa ke candi sana. Kalau yang itu lain, itu bukan untuk candi, tapi itu arca-arca, kemungkinan itu posisinya di dinding-dinding. Itu penemuan juga? Ya, semua penemuan. Ini semua barangnya ini masih teori ya. Iya, ibaratnya baru badannya, kepalanya belum ditemukan. Kalau sudah ada dewa dewi, 7 abad awal, abad ke-7 awal untuk pembuatan Candi Dieng. Nah, kemungkinan dari ini beberapa candi yang sudah runtuh, ini diketemukan satu persatu langsung diamankan di museum. Daya mistisnya luar biasa Pak. Memang kalau sini memang istilahnya kuat lah. Dan di sini memang disakralkan juga, banyak kan masih lebih banyak pendatang dari luar sisi mana masuk ke luar negeri tuh pasti dulu pernah sini. Nah, itu banyak kan dulu kan Candi Dieng 10 abad sejak pendiriannya kan nggak dikenal warga. Itu kenal warga setelah ada kunjungan dari seorang India Belanda bernama Van Gisbergen pada tahun 1814 itu. 1814 tahun berapa itu? Mungkin belum lahir ya. Ya, abad sekitar tahunnya 1814 itu sekitar 1000 Masehinya kan itu. Berarti pergabungan antara tokoh wayang ya. Tapi di sana mohon maaf kalau malam, sore pun sudah tutup. Jadi mungkin besok pagi saya akan melanjutkan untuk meliput
candi-candi peninggalan eyang leluhur nggih. Ada Candi Gatot Kaca, Dewi Sri Kandi, nggih. Candi Sri Kandi itu ya. Candi Sri Kandi. Itu di kompleks Candi Pandawa 5 itu ada 5 candi. Itu Candi Arjuna, Semar, Sri Kandi, Puntadewa, terus yang paling selatan itu Sembadra. Yang sini Candi Gatot Kaca. Tapi mohon maaf karena malam Pak jadi tidak bisa kita untuk mengikuti aturan yang di sini. Jadi saya tidak bisa meliput malam-malam. Tapi saya cukup di sini aja sudah adem tenan ya Pak. Yang ciri khas Dieng kalau nggak adem nanti bukan Dieng, nggak spesial. Tapi biasanya ini Pak luar biasa. Saya kayak malah diselimuti. Semakin kesini saya diselimuti, tapi matur sembah Bapak sudah menemani saya dengan bincang-bincangnya dan kopi hangat khas Dieng. Tapi tidak usah diliput, tidak ada kepengen. Makaten Bapak untuk pedalannya buat semua saudara-saudara, bahkan untuk masih sekolah itu kan sejarah itu penting. Anak cucu nih pun makaten Bapak, matur sembah nuwun, sugeng dalu. Ibu sugeng dalu. Rahayu. Berarti karena udah terpotong gitu, daunnya ada dan kondisi nggak utuh. Naga. Apa ketujuh Masehi? Anissa. Ini naga. Yoni, Lingga Yoni. Ini adalah Lingga Yoni, peninggalan di era abad ke-7 Masehi. Berikut penemuan para petani. Tapi ini nggak dipindahin di candi, Pak? Enggak, kalau yang pas ada kembalikan ke sini Candi Setiaki yang baru dibuka. Ini di sini yang udah di banyak sana lagi. Pas memang punya Setiaki apa sana dari Borobudur kan lebih tua dari sini. Jadi memang pernah di Borobudur. Sekarang sini abad 7 akhir sama abad 8 awal, terus setelah sini Songo. Kalau beliau siapa? Ini atas ini Pak. Beliau siapa Pak? Ini Arca Siwa. Arca Siwa. Beliau adalah Arca Siwa, Dewa Siwa. Ini yang ditemukan petani, Nggih? Ya, di sekitar Dieng. Oh, di sekitar Dieng. Desember 2019 kemarin. Rahayu, masih bersama saya Santi Bayu Samudro. Di sini saya ingin mengajak pemirsa atau ingin mengajak para saudara saya yang dimana berada untuk menguak candi-candi peninggalan sejarah yang leluhur. Letaknya saya di Dieng, Wonosobo, atau termasuk Kecamatan Banjarnegara. Dan di sini saya mengajak para pemirsa untuk menelusuri peninggalan-peninggalan luar biasa dari eyang leluhur di zaman dahulu. Dan di sini saya bersama pamangku adat Mbah Sumarsono. Nanti beliau akan menguak tentang sejarah apa saja peninggalan eyang leluhur. Dan di sini ada Candi Arjuna, Candi Eyang Ismoyo Jati atau Eyang Semar, dan di sebelah sana Eyang Sri Kandi, ada Eyang Sembodro, dan di paling ujung sana dekat museum ada Eyang Gatot Kaca. Nanti lebih lanjutnya kita mengajak Simbah. Simbah adalah pamangku adat di sini yang memahami tentang sejarah. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Mari pemirsa mengikuti di jejak saya
Santi Bayu Samudro di Daniar Scar Channel. Rahayu Rahayu. Rahayu Rahayu Mbah. Ya. Saya dengan Santi, saya dari Yogyakarta. Dan di sini saya ingin mengajak para pemirsa semua atau saudara kita yang berada di mana saja untuk belajar sejarah atau menguak peninggalan eyang leluhur di zaman dahulu. Dan Simbah adalah pamangku adat di sini. Simbah ini bernama Mbah Sumarsono. Ya. Dan saya mau Mbah, saya kalau boleh tahu candi-candi sak menika niku peninggalan sinten mawon nggih, Mbah? Nggih. Saderengipun kawula badhe nyejarahaken babagan candi menika, namung ingkang pertama ingkang utama kula badhe napa istilahé Bahasa Indonesia. nggih. Istilahipun yang pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Mbah Sumarsono dari pemangku adat Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dan yang ada candi-candi yang di sini ini peninggalan dari pertama itu ada yang namanya Candi Semar dan Candi Arjuna, ada Candi Sri Kandi, ada Candi Puntadewa dan Candi Sembodro itu yang di kompleks ini, di kompleks Candi Pendawa. Adalah yang lain itu mungkin ada yang tersebar di mana-mana, itu ada memisahkan dari tempat ini masih ada 4 candi, yaitu candi. Yang di sebelah barat dari Candi Pendawa itu ada Candi Setiaki, yang sebelah selatan Candi Pendawa ini adalah candinya Candi Gatotkaca, dan yang sebelah selatan lagi itu di tepi jalan yang ke Kawah Sikidang itu Candi Bima atau Werkudara. Yang di sebelah utara kampung Dieng Kulon ini itu adalah candinya Candi Kresno, yaitu Candi Dwarawati. Nah, inilah peninggalan-peninggalan yang ada sejak dulu. Karena saya ini misalnya ya sebagai pemangku adat ini atas dasar meneruskan dengan sejarah-sejarah ini supaya tidak sampai punah, dan saya ikut dengan orang-orang yang termasuk dulu itu menjalankan di sini kebersihan dan lain sebagainya, sampai sekarang pun masih saya jalankan. Alhamdulillah. Mbah, dulunya itu bangunannya apakah seperti ini, Nggih? Ini kan kayak masih baru ya, kayak direnovasi. Dulunya gimana, Mbah? Ya. Nggih. Kalau zaman dulu ini belum seperti ini, Bu, karena zaman dulu itu candi-candi pun itu masih kena air semuanya. Kubangan air itu semuanya dari sana sampai sana itu kubangan air, dan jalan pun dan jalan pun dari Candi Pendawa sampai ke Candi Gatotkaca pun itu nyebrang waktu itu. Oh, dulu nyebrang. Ya, pada tahun 80-an itu masih seperti itu. Ya, itu mulai dibangun, saya ikut mengerjakan di situ. Itu mulai tahun 85 itu sudah ada termasuk mulai pembangunan yang ada di sini, dan ini dibangun seperti ini, dan kubangan-kubangan air yang di sini ini semua dipakai urup itu biar diuruk biar padat. Ya, biar padat. Di bawah itu masih ada gorong-gorong, tapi airnya sudah tidak naik, kan gitu. Mbah, kalau dulu memang ini penuh dengan air ya, kayak danau lah, kan gitu ya. Nah, ini kan paling puncaknya ini, yang disebut negeri awan. Negeri di atas awan. Negeri di atas awan. Benar-benar luar biasa, dinginnya luar biasa. Ya. Dan nanti mohon pedarannya, Mbah, tentang filosofi eyang Semar, eyang Arjuna dan yang ada di sini. Ya. Serta yang ada untuk melukat itu loh, Mbah. Apa sih yang semalam kita ke sana? Oh, itu buat pembersihan diri. Pembersihan diri itu Bimo Lukar. Bimo Lukar, nanti ya. kita ke sana juga. Ya, itu memang sebenarnya yang ada di sini ini candi seluruh Jawa ini paling tua itu yang ada di Dieng sini tertua. Karena apa? Karena zaman sejarah, zaman perwayangan itu sejarahnya itu wiwit
zaman ini Nini Sri Kandi ini masih dalam kandungan ibu itu dia nyidamnya Kang Ibu itu minta dibangunkan Taman Merokoco. Kenapa Taman Merokoco kok yang ada di sini? Taman Nah. Merokoco di sebelah. Ya, di sebelah utara Candi Pendawa ini. Candi. Oh, iya. Ya, ya. Kenapa sampai Sri Kandi itu mau dipersunting sama raja-raja lain daerah, lain negara itu dia minta siapapun yang bisa mengembalikan candi Taman Merokoco itu. Taman Merokoco. Ya, Taman Merokoco supaya dikembalikan seperti yang dulu lagi, karena setelah dia lahir sampai dia dewasa itu tidak terawat. Sampai di situ untuk ditempati oleh bangsa Jin. Oh, bangsa Jin. Ya, yang di Taman Merokoco itu setelah dia lahir tidak dirawat sampai dia dewasa. Nah, di situ ditempati oleh bangsa jin, setan dan lain sebagainya itu di situ. Ya, karena apa? Karena memang selama tidak dirawat menjadi seperti alas, seperti hutan gitu. Hutan, Ya, nggih. seperti hutan. Jadi di zaman masih mudanya Simba itu ikut membantu, Ya. membantu karena beliau Ya merawat di sinilah ya. beliau untuk dari hati merawat peninggalan eyang leluhur nggih, Mbak nggih. Iya. Nggih, seperti itu. Simba, warga di sini antusias juga nggih. Kalau saya lihat hidupnya nerimo. Nggih. Ya, memang seperti itu, Pak. Karena mau gimana lagi? Kalau zaman sekarang ini kan zaman sudah modern. Ya, zaman sudah modern. Jejet. Serba sudah enak. Nggih. Ya, orang jalan kaki pun sudah nggak ada. Nggih. Semuanya pakai kendaraan. Tapi mengingat zaman dulu, mulai zaman 60-an, 1960, saya sendiri yang menjalankan sampai sekarang saya tidak bisa naik sepeda, tidak bisa apalagi Honda yang pakai mesin, saya tidak pernah bisa. Karena apa? Karena memang dari Mbah Buyut saya itu mengajarkan kalau jalan kaki itu kan lebih enak. Jadi jangan sampai pakai kendaraan. Kalau pakai kendaraan ya cuma setiap hari menggantungkan kendaraannya aja. Ya kan bilangnya seperti itu. Nah, itu saya sampai nggak sempat belajar naik sepeda, tapi ya saya terima kasih lah. Jadi anak cucu saya sekarang ya bisa naik sepeda, mungkin bisa naik Honda, bisa naik mobil, bisa nyetir. Nah, saya sangat terima kasih. Walaupun seperti ini saya tidak bisa apa-apa, walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi anak cucu saya sekarang sudah ikut sama teman-teman lain tidak kalah gitu. Dalam derek izin nanti untuk meliput yang di sini nggih, Mbah nggih. Ye, Simba dari semalam menemani saya bebersih di Bimo Lukar. Nggih, Bimo Lukar itu luar biasa dinginnya sampai nggak berasa tangan saya. Alhamdulillah saya rasakan ketenangan karena yang saya cari bukan untuk liburan, tapi saya ingin belajar dari Simba. ya ini sekali lagi. Kenapa? Ini setelah zaman dulu ini Sri Kandi ini masih dalam kandungannya Kang Ibu. Nggih. Nah, sampai titik akhirnya itu termasuk usai Brantayuda. Brontayuda. Brontayuda. Brontayuda niku napa, Mbah? Brontayuda niku perang antar saudara. Oh, Antar Brontayuda saudara itu antar antarane Pandhawa 5 kalih Ngastina. Ngastino. Oh, nggih. Lah niku sakjane Ngastina kalih Pandhawa niku mung beda kakak beradik. Nek tuwa Ngastina, merga Ngastina niku putrane Yama Widura, nek Pandhawa niku putrane Pandu Dewanata. Pandu Dewanata kalih niku kakak beradik, cucunya satu orang. Oh, Tapi nggih. kenapa kok bisa perang? Ya karena apa? Ketelusuban orang yang lebih jelek perilakunya. Oh, nggih. Itu yang namanya Patih Sengkuni. Patih Sengkuni. Ya, Patih Sengkuni itu masih adiknya, istrinya itu bapaknya Pak
Astino, Ratu Astino. Ratu Ngastino. Yang Jadi- dibilang Sengkuni itu Ya, apa, iya. Nji? Oh. Sengkuni itu patih. Jadi patih itu masih ada kaitannya dengan itu Prabu Duryudana. Istrinya Prabu Duryudana itu orang tuanya Prabu Duryudana. Nah, itu Dhestharashtra namanya, yaitu dia itu mempunyai anak yang namanya Sengkuni. Itu namanya yang waktu mudanya itu Haryosuman. Beliau adalah Haryosuman. Nah, itu dia ngikuti orang tuanya, ngikuti apa? Kakaknya, kakak perempuan di Hastinapura, dan dia setelah itu dijadikan patih di Hastina, tapi menghasut sama anak-anak Hastino itu supaya negeri itu pinjam tapi tidak dikembalikan. Nah, itu memang nyata itu. Sampai sekarang Ya. nilai Ratu Baleke mungkin ada. Ya, Banyak ya. ya banyak. Ya itulah membentuk suatu karakter itu dalam diri. Itu prawujudan itu berbeda-beda. Setiap sifat, sikap kita semua tidak sempurna. Tapi kita belajar dari yang leluhur. Ya. Belajar dari yang leluhur dengan meninggalkan luar biasa yang kita bisa nikmati dengan coro gini itu sekarang itu liburan. Nek dulu luar biasa perjuangan beliau Yeah. sampai Simbah itu adalah salah satu beberapa teman Yeah. yang ikut membantu Melestarikan sampai sekarang. dan saya itu tidak menyangka bisa kepanggil dengan Simbah. Saya itu orangnya banyak tanya dimanapun saya berada, saya pengen ketemu dengan sesepuh yang di sini karena saya belajar tidak istilah Jawanya celandaan. Saya harus nuwun. Saya tidak berani sembarangan dimanapun saya berada. Nggih Mbah nggih. Eh, Makaten Simbah, matur sembah nuwun sampun direncangi dan nanti saya akan meliput tentang Wonosobo nggih. Wonosobo. Nggih, Keindahan Wonosobo Nggih. nanti saya haturkan matur sembah nuwun kagem Simbah, sehat selalu. Amin. Mari saudara masih mengikuti saya di Daniar Sekar Channel. Rahayu rahayu.
Ya, terima kasih buat para pemirsa atau saudara saya dimanapun berada telah mengikuti saya di jejak belusuan saya tentang menguak sejarah-sejarah yang leluhur. Terima kasih banyak dan tunggu di konten-konten saya selanjutnya. Rahayu, rahayu.